Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan trader dan investor, kali ini saya akan mencoba menyajikan data fundamental dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, di mana laporan keuangan full year tahun 2019 sudah keluar ya. Saat ini saya menggunakan aplikasi Indo Primer iPod karena di sana sudah disajikan data lengkap untuk laporan keuangannya. Nah, kalau kita lihat dengan data seperti ini kan ini angka ya. Angka ini agak susah untuk dilihat ya, mungkin apa dicerna ya. Kalau dilihat satu-satu ya ada peningkatan, tapi akan lebih baik jika dalam bentuk grafik. Nah, ini saya akan coba membuatnya menjadi satu tampilan grafik. Saya sudah punya template-nya, jadi di dalam Excel, nanti saya menggunakan Excel. Nanti di Excel tinggal di copy paste. Oke, kita mulai. Kita pilih semuanya, lalu di copy, dan kita coba masukkan ke dalam rumus ini. Ya, kita paste di sini. Ya, kalau kita lihat ini kan datanya berantakan ya, karena ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk huruf angka. Maka kita rubah jadi angka semua. Kita hilangkan yang huruf-hurufnya. Ini yang ada B, billion, ini kita rubah. Oke, terus yang X juga. Ini berapa kali per ini bentuk X, kita hilangkan. Oke, nah datanya sudah hilang. Kita copy paste data ini ke template-nya sini. Kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Oke, kita lihat dari dari bentuk grafik ini kita bisa lihat yang ungu ini adalah total aset dari 2015 sampai 2019. Grafiknya terus bertambah ya, dari 5.000, 7.000, 9.000, 12.000 dan 15.000. Cukup bagus di tengah kondisi yang ada saat ini. Terus equity yang warna biru ini juga demikian, dari 1.163, 1.500, 2.200, 3.900 dan 5.300. Dari market cap-nya juga naik ya. Terus sedangkan kalau kita lihat perbandingan antara total equity dan PBV, total equity-nya menanjak sementara PBV-nya turun. Ini berbanding terbalik ya, ada divergen ya. Harusnya kan kalau equity-nya naik terus PBV-nya juga naik gitu. Tapi ini standar rata gitu. Sama juga dengan net profit. Net profitnya selalu meningkat, tapi PBV-nya rata. Jadi kalau dilihat harga saat ini atau PBV saat ini itu cukup murah, atau dibilang ya murah lah. Bagi seorang investor ya bisa dilihat, bisa dicek apakah ini saatnya untuk membeli saham ini. Oke. Ya, ini kita lihat grafik chart candlestick dari BTPS semenjak dia IPO di 2018, tepatnya bulan Mei, di mana dia terus meningkat ya.
Kalau kita lihat chartnya bagus dari semenjak dia IPO dan terus naik sampai ke atas, sampai ke 5.000. Kemudian setelah itu dia mulai turun kembali sampai, kalau kita lihat ini sangat dalam ya turunnya ya, dari 5.000 sampai 1.900. Kalau kita lihat, inilah yang mungkin kita bisa sebut jebakan fundamental. Fundamental perusahaan itu bagus kalau kita lihat seperti kita lihat di depan tadi. Equity terus meningkat, aset terus meningkat, pendapatan terus meningkat, earning per share meningkat. Tapi apabila Anda membelinya di dekat-dekat 5.000, dia turun terus sampai ke 2.000-an, 1.900, yang hampir 50% lebih dia turun ya. Jadi kalau menurut saya fundamental perusahaan bagus belum tentu harganya juga ngikutin. Seperti kita lihat tadi, harga PBV itu kan berdasarkan harga ya. PBV, price book value, jadi harga pasarnya si perusahaan tersebut tidak berbanding lurus dengan equity atau dengan net profitnya. Jadi ada yang salah ya kalau menurut fundamental. Tapi kalau di pasar ya begini, kadang-kadang pasar itu tidak efisien, sehingga kita, kalaupun Anda sebagai seorang fundamentalis gitu ya, saya rasa harus juga memahami ilmu tentang chart, grafik harga ini, sehingga kita bisa tahu kapan ya saat yang tepat kita membeli, kapan saat yang tepat kita menjual dahulu. Ya kalau kita lihat di sini, nanti coba akan saya buatkan khusus mengenai support dan resisten ya, support kuat, resisten kuat, sehingga kita bisa lihat kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjualnya, atau kita bisa memutuskan kita tetap memegang saham itu ataupun kita harus melepasnya secara keseluruhan atau sebagian. Jadi kalau seperti kita ketahui di saham itu kan, untuk mendapatkan untung di saham cuma ada dua, dari kenaikan harga sahamnya atau capital gain, atau dari pendapatan atau share bagi hasil usaha yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Oke, kalau kita sekilas melihat di harga terakhir dia turun terus di angka 1.900-an ini dia mulai naik lagi. Kalau kita lihat dari volumenya juga semenjak 14 November 2019 ini, volumenya turun drastis ya, hampir sepertiga ini. Kalau kita lihat volumenya sangat besar di sini, terus di sini hanya sedikit. Jadi intinya kalau menurut saya kan, ini volume ini adalah trader, perdagangan, orang yang menjual belikan saham ini turun serta berkurang, sementara waktu di sini orang banyak membeli dan menjualnya. Saham ini pun waktu itu masuk ke dalam LQ45 ya, karena banyaknya transaksi ini. Tapi kalau kita lihat transaksi dari bulan November itu turun drastis. Dan kalau Anda lihat ini di 2 hari terakhir, waktu candle hijau ini, volumenya
melonjak nih, hampir dua kali lipat lebih. Jadi kalau kita melihat psikologi pasar ini, yang membeli itu menahan diri. Banyak yang mau membeli saham ini karena fundamentalnya yang bagus, tapi karena harganya turun terus, kondisi pasar juga tertekan akibat virus COVID ini. Di 2 hari terakhir ini seakan-akan, kalau kita sebut bandar ya, atau orang yang memiliki dana atau si pembeli tidak mau ketinggalan, dia membeli terus harganya, dan ini loncat terus. Kita nggak tahu nih dia akan naik atau dia akan konsolidasi lagi di 1900. Kita coba lihat nanti secara ke depan apa yang akan terjadi dengan BTPS ini. Kalau kita lihat dari kondisi chartnya ini, ada resisten di harga 2750. Ini di resisten ya, mungkin kalau disebut area resisten sampai di sini. Area resisten, apakah di sini para trader waktu yang membeli di sini akan mengambil keuntungan di sini sehingga dia turun, atau malah kalah dengan pembeli sehingga membentuk V-shape. Kita juga bisa melihat dari broker summary ya, untuk 2 hari terakhir tadi di tanggal 26 dari 27. Untuk tanggal 27 ini kita bisa lihat secara keseluruhan perdagangan. Jadi kalau dilihat dari sini, terjadi distribusi oleh penjual. Dilihat jumlah penjual lebih sedikit daripada pembeli. Cuma kalau kita bisa lihat lagi untuk netnya juga masih demikian, masih penjualnya masih dominan, sementara pembelinya tersebar ke beberapa sekuritas ini. Jadi untuk tanggal 27 masih kita lihat adanya distribusi. Untuk tanggal 26 kita lihat secara keseluruhan demikian. Kalau tanggal 26 ada akumulasi ya, kita lihat di sini jumlah pembelinya lebih sedikit daripada penjual. Barang yang sama dibeli ya, yang membeli cuma sedikit, berarti kan dia sedang mengumpulkan. Secara net juga demikian. Ini VMS, RX dan CS membeli, sementara yang menjual lebih banyak. Jadi pada tanggal 26 itu terjadi akumulasi. Di tanggal 26 ini terjadi akumulasi. Jadi kalau kita lihat ini termasuk support yang kuat, yaitu di bulan Januari 2019 ada resisten yang sangat kuat yang mencoba untuk ditembus dan saat ini menjadi support. Sementara untuk hari Jumatnya terjadi distribusi. Jadi kalau menurut data yang ada, ini merupakan area resisten ya. Jadi kita bisa lihat lagi untuk perdagangan ke depan. Di sini juga ada area resisten atau area support, karena dulu di bulan
Maret 2019 juga sebagai resisten. Nah, di sini coba akan kita lihat bila harga mencapai area ini apa yang akan terjadi, mantul atau turun. Oke, itu aja kita coba membuatkan ini sekalian, ini perkenalan untuk video saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.